Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Perfect World. Sebuah dinding menghalangi jalan keluar. Dinding dewa dan iblis. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak banyak orang yang melewatinya sejak zaman kuno, kata batu pemukulan surgawi dengan lembut. Seluruh wilayah gurun memiliki total 2 tembok dewa dan iblis ini. Dan rumor mengatakan bahwa ia juga ada di daerah lain. Itu juga ada di daerah lain. Si Hao terkejut setelah mengetahui ini. Mereka yang tidak memiliki bakat yang menggetarkan dunia tidak dapat melihatnya. Bahkan tidak ada satu langkah pun yang dapat diambil ke dalam. Ini adalah rumor. Tetapi tidak ada yang tahu kemana jalan ini mengarah, kata batu yang mencolok. Berdasarkan kecurigaan si Hao, tembok ini pastilah sesuatu yang dimasuki oleh nenek moyang Little Red atau kaisar cuci kain api. Sepertinya mereka tidak mau itu ada di dunia luar. Pasti ada semacam misteri gila yang tersembunyi di dalam tembok ini, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Mereka berjalan keluar dari stadion pertempuran, meninggalkan pintu batu ini. Lihat, ada beberapa gerbang dengan hanya gambar di atasnya tanpa cara apapun untuk benar-benar membukanya. Ini seperti legenda. Batu pemukul surgawi berteriak kaget. Batu pemukul surgawi melanjutkan, "Mengapa kamu tidak mencobanya? Larilah sedikit. Jika Anda lulus semua tes, Anda mungkin bisa berjalan ke jalan itu." Ini bahkan bukan tembok dewa dan iblis yang lengkap. Bahkan jika saya melakukannya semua 108 stadion pertempuran, itu tetap tidak masalah. Si Hao menggelengkan kepalanya. Matanya yang benar jernih dan cerah saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling tempat ini. Gerbang ini agak istimewa. Si Hao terkejut. Dia memperhatikan bahwa gerbang khusus ini berkilau. Gambar di atasnya adalah manusia, tetapi belum sepenuhnya diukir. Setelah pertempuran hebat melawan Zuyan, dia sudah bisa menebak bahwa apa yang terukir di atas gerbang justru adalah makhluk terkuat yang akan ditemui di dalam. Aku akan melihat-lihat. Paling buruk, saya hanya harus bertarung 1 ronde lagi, kata si Hao. Dia ingin melihat persis seperti apa makhluk terbentuk manusia itu. Dia membawa batu pemukul surgawi bersamanya dan mendorong pintu batu hingga terbuka. Ada sesuatu di dalam. Pikiran batu pemukul surgawi mulai bergetar. Si Hao juga khawatir. Dia dengan cepat bergerak mundur. Tetapi kemudian dia melihat objek yang dikenalnya. Dia telah melihatnya sebelumnya di Laut Utara. Dan pada saat ini, itu melayang ke bawah. Itu adalah perahu kertas hitam seukuran telapak tangan. Menghadapi objek ini lagi membuat tubuh si Hao menjadi kaku. Benda macam apa ini? Batu pemukul surgawi berteriak kaget. Si Hao menggigil dalam hati, dan semua bulu halusnya berdiri. Dia merasakan bahaya besar. Si Hao tidak pernah bertarung melawan sesuatu seperti ini. Dalam pertempuran gila seperti itu, dia harus menggunakan semua kekuatannya. Sejumlah besar simbol muncul dan membentuk sungai bintang yang tak berujung. Perahu kertas melayang di sepanjang sungai bintang dan terus-menerus mencurahkan tekniknya yang berharga. Memaksa pemuda di bawah untuk melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Akhirnya, sungai bintang menghilang. Perahu kertas itu berangsur-angsur mundur, seolah-olah menghilang ke dunia bawah. Apa yang sedang terjadi? Ini benar-benar berbeda dari apa yang dialami di Stadion Zuyan.
Si Hao tidak bisa menghilangkan kebingungannya, tidak peduli seberapa banyak dia berpikir. Hatinya penuh dengan kecurigaan ketika dia melihat perahu kertas hitam yang menghilang. Dia memikirkan kembali bencana Laut Utara. Seolah-olah dia sekali lagi melihat kata-kata berdarah yang indah itu. Hanya aku yang tersisa. Pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Si Hao berjalan menuju ke dalam stadion pertempuran. Dia melihat ke salah satu dinding dan melihat bahwa gambar di atas mirip dengan yang dia lihat sebelumnya di gerbang batu. Hanya saja ada beberapa hal tambahan. Telapak tangan putih berkilau terlihat, anggun dan tanpa cacat saat melipat kipas kertas hitam. Perahu kertas ditempelkan di sungai bintang, dan di atasnya ada satu kata, harapan. Makna mendalam macam apa yang terkandung di dalam tembok ini. Si Hao menatap linglung dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Lampu warna-warni berkedip. Dinding menjadi terbuka dan sebuah jalan muncul. Bagaimana menurut Anda? Si Hao bertanya pada batu di rambutnya. Aku tidak bisa memahaminya. Tapi kurasa pemilik perahu kertas itu juga salah satu pemimpin dalam menciptakan tembok iblis dan dewa. Dia pasti berbeda dari orang lain. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakannya, dia menganggukkan kepalanya untuk menyatakan persetujuannya. Bagaimanapun, semua ini berasal dari tahun-tahun yang lalu tanpa akhir. Dia merasa bahwa apa yang disebut jalan hanyalah sesuatu yang dipercayai orang. Setelah bertahun-tahun berlalu, semua makhluk itu menghilang. Apa yang masih bisa tertinggal? Ketika dia mengungkapkan pemikiran ini, batu pemukul surgawi tidak setuju. Dengan nada serius yang langka, ia dengan lembut menghela napas dan berkata, hal-hal ini agak aneh, dan mereka telah muncul bahkan sebelum bertahun-tahun kuno. Setelah jangka waktu tertentu, itu akan selalu muncul kembali. Saya masih berpikir bahwa lebih baik tidak mengacaukan hal-hal ini jika kita dapat membuatnya. Saya pernah mendengar bahwa mereka yang memprovokasikan tempat ini semuanya menghilang. Tidak pernah terlihat lagi, kata batu pemogokan surgawi. Memprovokasi adalah apa yang ingin aku lakukan. Tapi gerbangnya tidak cukup di sini. Tidak mungkin bagiku untuk memasuki semua 108 gerbang. Kemudian, dia meninggalkan daerah ini. Dia tidak meninggalkan tempat ini sepenuhnya, dan malah membuka gerbang batu lain. Pada akhirnya, dia melakukan pertempuran yang sangat intens melawan Tao Wu. Pertempuran itu luar biasa sulit. Setelah kemenangannya, si Hao beristirahat sebentar sebelum pergi untuk membuka gerbang batu berikutnya. Dia terus-menerus bertarung dalam 6 pertarungan hebat begitu saja. Tubuh dan jiwanya berkuras habis, karena makhluk yang ditemuinya benar-benar menakutkan. Mereka semua adalah makhluk berdarah murni dengan kekuatan bertarung yang membuat orang-orang dari generasi mereka putus asa. Dia tidak melihat stadion pertempuran khusus seperti perahu kertas hitam lagi. Yang lain mirip dengan Zuyan. Makhluk yang terukir di gerbang justru makhluk yang keluar untuk bertarung. Selain itu, mereka semua berada di alam ukiran. Seolah-olah mereka dipersiapkan secara khusus untuknya. Ini justru bagian paling menakutkan dari tembok dewa dan iblis. Itu akan secara otomatis menyesuaikan kekuatan makhluk di dalamnya. Seolah-olah memiliki roh, kata batu pemogokan surgawi. Si Hao kembali ke kolam kelahiran kembali, melihat bahwa Huoliner masih belum bangun dan masih tersegel di dalam kepompong.
Dia mengukir beberapa kata sebelum kembali ke tembok dewa dan iblis. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Atau apakah Anda kecanduan berkelahi sekarang? Batu pemukul surgawi itu mencurigakan. Ini adalah jenis pelatihan terbaik. Si Hao hanya menjawab dengan kalimat ini. Si Hao melanjutkan pelatihannya dan bertarung di medan perang satu demi satu. Ini adalah tempat di mana dia tidak perlu menahan sedikit pun. 10 lorong surgawinya dan teknik kunpeng ditampilkannya sepenuhnya. Karena dia tidak perlu takut orang lain menemukan metode ini. Si Hao terus membantai semuanya selama sebulan penuh. Dia memasuki kondisi yang sangat menakutkan saat dia bertarung melawan makhluk dari semua ras. Membunuh mereka sampai langit menjadi kacau dan bumi menjadi redup. Aneh, orang gila. Batu pemogokan surgawi tidak tahan lagi. Melihatnya bermandikan darah dengan luka di mana-mana. Namun tanpa lelah menikmati setiap detiknya. Ia dengan cepat melarikan diri dan kembali ke kolam kelahiran kembali. Selama sebulan penuh, si Hao terus terluka. Namun tatapannya menjadi semakin cerah. Dia akan bertarung dengan sengit hari demi hari. Dan setelah setiap kemenangan, dia akan selalu duduk di dalam stadion pertempuran hitam untuk merenungkan diri dengan hati-hati. Dia mempelajari hukum dan daonya sendiri untuk terus meningkatkannya dirinya. Di atas aula istana, kabut terkabut melingkar. Cahaya keemasan samar berkedip-kedip. Meskipun sebulan telah berlalu di tempat ini, hanya 1 hari yang berlalu di dunia luar. Si Hao mengakhiri pelatihannya. Dia duduk di dalam stadion pertempuran hitam dan memikirkan beberapa hari terakhir. Setelah memulihkan tubuhnya yang terluka, dia perlahan berdiri. Setiap kali dia bertarung, gelombang aura luar biasa akan muncul. Ini adalah hasil dari pertarungan sengit melawan lusinan makhluk berdarah murni bulan lalu. Ada banyak makhluk yang alam kultivasinya lebih tinggi darinya. Dia melawan makhluk yang sangat menakutkan ini dengan keringat dan darah. Si Hao kembali ke kolam kelahiran kembali dan sekali lagi menunggu beberapa hari. Kepompong akhirnya mengeluarkan suara dan serangkaian garis merah muncul dengan cepat mulai retak.